بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Baik, insyaallah taala kita lanjutkan kajian kita bahas kitab Al-Salihin ya Al-Imam Al-Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Kita sudah sampai pada hadis yang ke-26 dan ini pertemuan yang ketiga dari Kitabul Haid ya. Ini pembahasan yang ketiga. Kitabul Haid. Baik. Akhir dari pembahasan kita tentang ma yahrumu 'alal haid wan nifas. Perkara-perkara yang diharamkan bagi wanita yang haid dan nifas. Yang kemarin sudah kita bahas tentang Salat. Iya. Adalah salat. Dan pembahasannya sudah kita jabarkan salat ini. Demikian pula puasa. Jadi yang diharamkan bagi wanita yang haid dan nifas adalah salat, kemudian puasa. Sekarang kita masuk yang ketiga yang diharamkan bagi wanita yang haid, yaitu at-tawaf. Iya, yaitu tawaf. At-tawaf haram alal haid bil ijma'. Tawaf ini hukumnya haram bagi wanita yang haid dan nifas berdasarkan ijma'. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha lamma hadat fil hajj, ketika dia haid di musim haji. Nabi SAW berkata kepada dia, if'ali ma yaf'alul hajj ghayra alla tatufi bil baiti hatta tathuri. Kata Nabi SAW kepada Aisyah, di kala itu dia haid di musim haji, lakukanlah semua yang dilakukan oleh orang-orang yang haji. Hanya saja jangan kamu tawaf di Baitullah, jangan tawaf di Ka'bah sampai kamu suci. Iya, sampai kamu suci. Ini hadis jelas bahwa wanita yang haid enggak boleh apa? Tawaf di Ka'bah. Iya, sampai dia suci dari haidnya, dan ini hukumnya haram. Iya. Para ulama menjelaskan bahwa tawaf bagi wanita yang haid ini hukumnya haram melingkup tawaf fardu maupun tawaf
nafal. Tawaf fardu dan tawaf nafal. Tawaf sunnah, naflun, ya. Fardun dan naflun. Adapun selain tawaf dari amalan orang yang haji, maka dia tetap disyariatkan bagi wanita yang haid selain tawaf dari amalan haji. Seperti apa? Sa'i baina Safa wal Marwah. Bisa bagi wanita yang haid. Wukuf di Arafah. Mabit di Muzdalifah dan di Mina. Ramyul jamrah, melempar jamrah. Ya, dan selainnya dari amalan-amalan orang yang haji. Adapun tawafnya nanti ya ditunda. Tawafnya nanti ini ditunda sampai dia suci dari haidnya. Kalau sudah suci baru dia kerjakan ibadah tawaf. Karena orang yang haji umrah ini ada sa'i, ada wukuf di Arafah, orang yang haji. Ada setelah dia wukuf, tiba maghrib, jalan. Lalu setelah itu dia mabit di mana? Di Muzdalifah dan di Mina. Setelahnya besok ada melempar jamroh. Itu semua amalan orang yang haji. Ini boleh dilakukan wanita yang haid. Ya. Adapun tawafnya nanti ditunda. Ada amalan tawaf juga, nanti ditunda saja. Nanti setelah dia suci baru dia kerjakan. Kemudian para ulama juga menyebutkan satu faedah tentang wanita yang haid mengenai hajinya ini. Tawaf wada ini la yalzam al-haid. Tidak wajib bagi wanita yang haid. Tawaf wada. Tawaf wada ini tawaf perpisahan. Tidak wajib bagi wanita yang haid kalau waktunya sempit. Ya, kalau waktunya apa? Sempit. Ya. Afwan, saya ulang kembali. Tawaf wada la yalzam al-haid idza tawafat. Ya, saya ulang kembali ya. Ada kesalahan. Tawaf wada tidak wajib bagi wanita yang haid jika dia sudah tawaf sebelumnya. Jika dia sudah tawaf sebelumnya, tawaf ifadah. Ya, karena tawaf itu banyak ya, ada tawaf ifadah, ada tawaf kudum, ada tawaf wada. Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan dengan sanadnya sampai kepada Amratu bintu Abdurrahman dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, Aisyah berkata, ya Rasulullah, inna Safiyah bintu Huyai, sesungguhnya Safiyah bintu Huyai, istri Nabi SAW yang lain, qad hadat, sungguh dia telah haid, ditimpa haid. Maka Nabi SAW bersabda, la'allaha tuhbisuna, jangan-jangan dia menahan kita. Paham? Jangan-jangan dia apa? Menahan kita. Artinya kalau dia haid, berarti kita harus tunggu dia suci, baru dia apa? Tawaf penutup. Tawaf wada. Kata Nabi, la'allahu tuhbisuna, jangan-jangan dia akan menahan kita dengan haidnya. Alam takun tawafat ma'akunna, kata Nabi, bukankah dia tadi sudah tawaf bersama kalian, tawaf ifadah? Qalu bala, mereka semua menjawab, iya benar, sudah tawaf ifadah.
Qala fakhruji. Kalau begitu keluarlah. Artinya boleh wanita yang haid tidak tawaf apa? Wada. Yang penting sebelumnya sudah tawaf ifadah. Hadisnya Bukhari, riwayat Al-Bukhari. Dan juga datang keterangan dari sahabat Ibnu Abbas, beliau berkata bahwa rukhsah lil haid an tanfira idha hadat, diberikan keringanan rukhsah bagi wanita yang haid untuk berangkat meninggalkan Mekah idha hadat, apabila dia haid, dikasih keringanan. Dan juga diucapkan oleh Ibnu Abbas, amaran nas ayyakuna akhir ahdihim bil bait illa annahu khuffifa 'anil haid. Ibnu Abbas berkata bahwa manusia diperintah akhir dari rangkaian haji itu harusnya tawaf wada, itu perintah, kecuali satu kondisi. Wanita yang haid diberikan keringanan untuk melakukan itu. Artinya biar tidak. Selesai pembahasan tawaf. Tawaf ini haram bagi wanita yang haid dengan rincian tadi. Sekarang kita masuk yang keempat. Yang haram bagi wanita yang haid adalah al-jima' fil farji, berhubungan badan di tempat keluarnya apa? Darah. Al-jima' atau al-wata' al-jima' atau al-wata', berhubungan badan di tempat keluarnya darah, ini haram berdasarkan ijma' para ulama ya. Iya. Dan tidak boleh. Ini tentunya diharamkan, jelas sekali ya keharamannya berdasarkan ijma' para ulama, karena telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalil tentang haramnya bisa dilihat dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Ini sudah berulang kali. Surah Al-Baqarah ayat 222, Allah berfirman, fa'tazilun nisa fil mahid, maka tinggalkanlah wanita fil mahid. Fil mahid yakni fi maudhi'id dam, di tempat keluarnya ada darah. Itu yang tidak boleh. Dalil yang kedua adalah sabda Nabi SAW, isna'u kulla syai'in illa nikah. Tentang wanita yang haid, kata Nabi, lakukanlah segala sesuatu terhadap wanita yang haid, kecuali satu, tidak boleh berhubungan di tempat keluarnya ada darah. Sisanya halal. Ya, hadisnya dikeluarkan oleh Imam Muslim. Iya. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Muslim. Taib. Dikeluarkan juga oleh Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Keluarkan oleh Imam Muslim dan Ashabus Sunan. Ya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menukil ijma' para imam dalam Al-Majmu' Al-Fatawa jilid 21 halaman 624. Kata beliau, wa ta'ul nufasa ka wata'il haid. Berhubungan badan dengan wanita yang nifas itu sama hukumnya dengan wanita yang haid. Haram berdasarkan kesepakatan para imam. Itu hukumnya haram berdasarkan kesepakatan para imam. Baik. Sekarang kita masuk cabangnya, ya, cabang pembahasan. Di sini ada 3 atau 4 cabang pembahasan tentang permasalahan ini. Cabang pembahasan pertama tentang hal ini adalah lawi taqada muslim hillu jima'il haid. Kalau ada seorang berhubungan badan dengan wanita yang haid atau nifas, maka dilihat kondisinya. Kalau dia menghalalkannya, yakni dia meyakini boleh, halal,
ya, dia menghalalkannya, membolehkannya, menghalalkannya, melakukan hubungan badan dengan wanita yang haid di tempat keluarnya darah, maka dia sara kafiran murtaddan, maka dia kafir murtad, keluar dari Islam. Kalau dia apa? Membolehkannya, menghalalkannya, meyakini boleh. Ini kondisi pertama. Kalau dia berhubungan badan dalam kondisi dihalalkan, dia bolehkan, padahal dia tahu itu tidak boleh, dia yakin dia bolehnya, maka dia kafir murtad. Kalau dia melakukannya bukan karena keyakinan halal, boleh. Kalau dia melakukannya bukan karena dia membolehkannya, menghalalkannya, tapi karena apa? Satu, mungkin karena lupa. Satu. Atau yang kedua, mungkin karena jahil. Dia enggak tahu kalau itu dilarang. Dia jahil tentang hal itu. Afwan ya, bukan jahil itu dilarang, afwan. Dia jahil kalau istrinya dalam kondisi haid, bukan jahil. Karena ini saya kira tidak ada yang tidak tahu ini. Semuanya tahu, dilarang ya. Jadi saya ulang, adapun kalau dia melakukannya bukan karena meyakini halalnya, tapi karena apa? Lupa atau karena dia jahil, maksudnya tidak tahu kalau istrinya dalam kondisi apa? Haid. Ya, termasuk juga atau jahil bitahrimi, atau dia jahil akan keharamannya. Ya, masuk juga di sini. Jahilan bitahrimihi, atau dia jahil, dia tidak tahu kalau itu diharamkan. Atau yang keempat, mukrohan, atau dia dipaksa. Maka fala itsma alai wala kafarah, tidak ada dosa atasnya dan tidak ada kafarah. Ini dua ini beda. Tidak ada dosa dan tidak ada kafarah. Jadi kalau dia meyakini halalnya, murtad, kafir. Kalau dia tidak meyakini halalnya, dia melakukannya, maka dilihat. Dia tidak meyakini halalnya, dilihat. Mungkin dia melakukannya karena lupa, atau karena dia jahil kalau istrinya haid. Dia tidak tahu kalau istrinya sedang haid. Atau mungkin karena dia jahil akan keharamannya. Dia tidak tahu kalau itu diharamkan. Atau dia dipaksa, terpaksa. Iya, dipaksa misalnya. Maka tidak ada dosa bagi dia dan tidak ada apa? Kafarah. Nah, sekarang kondisi yang mirip dengan hal ini, tambahan catatan, ini belum masuk ke poin kedua ya, masih poin pertama. Wa in wata'uha amidan aliman bil haid. Kalau dia berhubungan badan dengan istrinya di kondisi haid, di tempat keluarnya haid, dalam kondisi dia sengaja, amidan, sengaja. Iya. Amidan, sengaja ini ya, berarti dia tidak dipaksa. Aliman, dalam kondisi dia tahu istrinya haid, dan dia tahu juga kalau ini haram. Mukhtaran, dia sendiri yang memilihnya, berarti bukan dipaksa. Irtakaba maksiatan kabirah, maka dia telah berbuat dosa yang amat besar. Wajib baginya untuk bertaubat. Demikian yang dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Jadi kalau dia melakukan hubungan badan dalam kondisi dia sengaja, dia tahu itu haram, dia tahu istrinya haid, bukan juga terpaksa, ya, amidan, dalam kondisi sengaja, maksudnya tidak lupa, sadar, ya, maka dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Yang wajib bagi dia adalah bertaubat. Permasalahannya, apakah dia wajib bayar kafarah atau tidak? Iya, itu pembahasan yang butuh kita rinci di sini. Iya. Apakah dia wajib bayar kafarah
Ya. Ada khilaf di kalangan para ulama. Pendapat imam yang tiga, jumhur, imam yang tiga, Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syafi'i, selain Imam Ahmad. Selain Imam Ahmad. Pendapat imam yang tiga, Abu Hanifah, Malik dan Imam Syafi'i, mereka berpendapat orang yang dalam kondisi seperti ini tidak wajib baginya kafarah. Tidak wajib baginya membayar kafarah, tidak dia dan tidak pula istrinya. Laisa alaihi kafarah. Tidak ada tebusan kafarah baginya suami maupun istri. Walaupun tentunya tidak ada keraguan, dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Dia hanya wajib bertaubat dan istighfar. Ya, ini pendapat memang kebanyakan para ulama. Ya. Sebagaimana yang dinukil oleh Imam Al-Khattabi, ini pendapat kebanyakan para ulama. Dinukil, ini adalah pendapat atau Ibnu Abi Mulaikah, Imam Asy-Sya'bi, Imam An-Nakhai, Imam Az-Zuhri, Ats-Tsauri, Al-Laits, Ibnu Sa'ad. Baik. Pendapat yang kedua, yaitu mereka yang berpendapat seorang yang melakukan hubungan badan dengan istri yang haid dalam kondisi dia tahu, bukan lupa, dalam kondisi dia sengaja, dalam kondisi dia tahu istrinya haid, dia tahu haram, dia tahu perkara itu dan dia tidak terpaksa, dia sengaja, ya, dia sendiri yang memilihnya, tidak dipaksa. Ya, pendapat kedua ini mengatakan wajib dia bayar kafarah. Dan ini adalah pendapat Imam Syafi'i Al-Qadim, pendapat dulunya Imam Syafi'i. Dan ini pendapat yang jelas dari Imam Ahmad rahimahullah. Dan dinukil bahwa ini adalah pendapat sahabat Ibnu Abbas. Dan pendapat sejumlah tabi'in seperti Al-Hasan Al-Basri, Sa'id bin Jubair, Imam Al-Auza'i dan Ishaq bin Rahawai. Ya. Pendapat Ibnu Abbas, Al-Hasan Al-Basri, Sa'id bin Jubair, Al-Auza'i dan Ishaq bin Rahawai. Waqtalafu haula al-kafarah, hanya saja mereka ini berselisih tentang berapa kadar kafarah yang wajib dibayar oleh seorang yang berhubungan di kondisi apa? Haid. Ini dia melakukannya bukan karena menghalalkan, ya. Dipahami? Kalau dia menghalalkannya kan pembahasannya lain lagi. Dia kufur. Dan kufurnya juga ini pun para ulama, ya, mengatakan, ada yang mengatakan kufurnya kufur akbar, ada yang mengatakan kufurnya kufur apa? Kufurun duna kufrin. Iya. Taib. Dan itu datang dalam sebuah hadis, man atam ra'atahu fi duburiha, itu adalah lafaz kufur, faqad kafar. Siapa yang mendatangi istrinya dari duburnya, maka dia telah kufur. Sebagian ulama mengatakan kufurnya duna kufrin, tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam. Tapi kalau dia menghalalkannya, dia katakan halal, ini jelas kufur, ya, bisa mengeluarkan dia dari apa? Islam, yang kita sebutkan tadi murtad. Kalau pembahasan kita ini yang bayar kafarah, dia melakukannya dalam kondisi mungkin karena nafsu dan syahwat. Ya. Dia tahu itu haram, dia lakukan syahwat. Dia sengaja. Jadi pendapat kedua bayar kafarah. Tapi mereka berselisih tentang berapa kadar kafarah dan apa kafarahnya. Kalau Sa'id bin Jubair, dia katakan kafarahnya itqur raqabah, membebaskan budak. Al-Auza'i berkata dia membayar 2/5 dinar. Dan sisanya para ulama yang mengatakan wajib bayar kafarah itu berpendapat sama. Yang sisanya selain daripada ini tadi, ya, mereka katakan dibayar 1 dinar
atau 1/2 dinar. Ini yang benar. Ini yang lebih tepat, yang mengatakan bayar 1 dinar atau 1/2 apa? Dinar. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahlus Sunan, Ashabus Sunan, dari sahabat Ibnu Abbas. Dari sahabat Ibnu Abbas. Dia meriwayatkan hadis ini secara marfu, fil ladzi ya'ti imra'atahu wa hiya haid. Tentang orang yang mendatangi istrinya dalam kondisi haid, yatasaddaq bidinarin aw nisfu dinar, maka dia bersedekah, berkafarah 1 dinar atau 1/2 dinar. Dalam riwayat yang lain, Ibnu Abbas berkata, Nabi SAW menjadikan pada wanita yang haid tusobu dinar, membayar 1 dinar. Iya. Wanita yang haid yang masih banyak darahnya keluar, dia bayar 1 dinar. Fa in asabaha wa qad adbara dam, namun kalau dia melakukannya di kondisi darahnya sudah selesai, walam taksil, tapi dia belum sempat mandi, lalu dia melakukannya, maka fanisfu dinar, dia membayar 1/2 dinar. Kullu dzalika anin nabi, semua itu dari Nabi SAW. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sunan Abu Daud dan juga dalam kitab Al-Irwa. Ya. Dan kalau misalnya ya ada yang melemahkan hadis ini, karena sebagian para ulama ada yang melemahkan hadis ini, ya, Syekh Albani menghasankannya, mensahihkannya, dan sebagian para ulama ada yang melemahkannya. Ya, paling minimal hadis ini adalah hadis yang mauquf. Ya, hadis yang mauquf, dan hadis yang mauquf ya kuat walaupun sampai kepada Ibnu Abbas. Ya. Baik. Jadi ini yang benar insyaallah taala. Ya, kalau Ibnu Abdul Bar dia katakan hujjah hadis ini, katanya hadis ini muttarib. Wa anal bara'atul asliyah, hukum kita kembalikan kepada asalnya, yaitu tidak boleh diwajibkan harta dan tidak boleh mengambil harta seorang muslim tanpa ada haknya, dengan hadis yang sahih. Ya, sementara hadis ini kata mereka muttarib, lemah. Namun dijawab lagi oleh para ulama yang mengatakan tetap ada kafarah. Ini pendapat siapa tadi? Imam Ahmad. Dijawab bahwa hadis ini dikuatkan oleh Imam Ahmad. Ibn Abdul Bar dia katakan hadis ini muttarib. Imam Ahmad hadisnya sahih. Iya. Hadis ini disahihkan oleh Imam Ahmad. Ya, dan Imam Ahmad berpendapat dengannya. Dan ini diamalkan oleh jama'atun minas salaf. Hadis ini diamalkan oleh sekelompok para ulama as-salaf. Ya. Dan Syekh Albani berkata, sanaduhu sahih, sanadnya sahih, disahihkan oleh ulama mutakaddimin, dan disahihkan juga hadis ini oleh ulama mutaakhirin, dikeluarkan oleh Ashabus Sunan, dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih di atas syarat Bukhari. Hadis ini disahihkan oleh Imamul Hakim dan disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi, dan hadis ini juga dikuatkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Iya. Syekh Ibnu Utsaimin juga menguatkan hadis ini. Iya. Jadi kata Syekh Utsaimin, al-hadis sahih. Hadisnya sahih. Lianna rijalahu kulluhum thiqat, karena semua rijal-rijalnya thiqat. Wa idza sahha, kalau hadisnya sahih kata beliau, fala yadur infiradu Ahmad bih, maka tidak memberikan bahaya. Ya, kalau hadisnya sahih, hadis ini tidak memberikan bahaya meskipun Imam Ahmad bersendirian dalam meriwayatkannya, dalam menguatkannya. Kalau sahih, pas sahih anal kafar wajibah, kata Syekh Utsaimin, maka yang kuat dalam masalah ini kafara itu tetap wajib dikeluarkan. Wa alal aqal, maka paling sedikit kita katakan, kata Syekh Utsaimin, bil wujub ihtiyaton,
paling minimal kita katakan dalam dua pendapat ini wajib untuk mengambil kehati-hatian daripada kita katakan tidak. Iya. Jadi insyaallah taala ini yang lebih, kalau pengarang kitab yang saya baca di sini lain pendapatnya ya, karena dia kuatkan bahwa hadisnya lemah, yang rajih lemah. Jadi asalnya harta seorang muslim haram, tidak halal kecuali kalau ada nas dalil Quran dan Sunnah yang menunjukkannya. Kita katakan hadisnya kuat, insyaallah. Dikuatkan Imam Ahmad, dikuatkan oleh Syekh Albani, dan itu yang dipegang oleh Syekh Utsaimin. Dia katakan hadisnya semua sahih. Hadisnya disahihkan oleh Imamul Hakim, disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi, dan dikuatkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Ragu? Masih ragu? Hah? Enggak ragu sudah toh? Baik, jadi insyaallah taala ini yang lebih kuat. Iya. Jadi kalau dia mendatangi istrinya syahwat, nafsu, dia tahu itu haram, tapi dia tidak bisa menahan nafsunya, maka dia wajib bayar apa? Kafarah. Kalau di kondisi masih banyak darah, maka dia wajib bayar kafarah 1 dinar. Kalau di kondisi sudah habis darahnya di akhirnya, tapi belum mandi misalnya, harusnya kan mandi dulu, tapi ini belum mandi. Naam, maka dia wajib bayar kafarah berapa? 1/2 dinar. Sekarang yang kita mau bahas di sini, berapa itu 1 dinar? Iya lah. Jangan nafsu saja difikirkan. Bayar 1 dinar. Berapa itu 1 dinar? Lihat di papan tulis, saya tulis. Qadrud dinar, 1 dinar itu 4,25 gram. Ya. 1 dinar sama dengan 4,25 gram. Kita kali dah. Sekarang emas 1 gram berapa? 1 gram emas sama dengan 1 juta. Tanya di pasar. Antum coba kali. 1 gram emas sama 1 juta. Jadi kalau 4,25 gram dikali berapa? 1 juta dikali 4,25 gram, tak? Ya tak? Berapa itu? Ya. Ini saja 4 sudah 4 juta. Sudah 4 juta. 4,25 gram. 4 juta 25 gram 4,25. Ini 4 juta berapa? 250. 250 itu berapa? 25 apa? 25 ya? Jadi 4,25 gram kali berapa? 1 juta. Jadi 4 juta kalau 1 dinar 25.000 ini ya. 25 gram ini 25.000. 25.000 kali 4 50, ya kan? 25.000. 100. Berarti 4 juta 100. Iya. Ini 25.000 ya. 4 juta
100.000. Ini satu dinar, kurang lebih ya ini. Kalau 1/2 dinar berapa? 2.050.000. Ini 1/2 dinar. Iya. Kurang lebih hitungannya seperti itu. Kemudian para ulama membahas lagi, saya sambung. Pembahasan yang selanjutnya, la tajibul kafarah illa bi thalathati syurut. Ya. La tajibul kafarah illa bi thalathati syurutin. Kecuali dengan 3 syarat. Yang pertama, amidan. Yang kedua, aliman. Yang ketiga, mukhtaron. Ini 3 syarat ya, harus terpenuhi 3 syarat baru wajib bayar kafarah. Syarat pertama adalah amidan. Amidan ini lawan dari apa? Amidan, dia sengaja. Lawan dari apa? Nasian. Tidak lupa. Jadi dia sengaja, tidak lupa. Aliman, tidak jahil. Lawan dannya jahil. Dia tahu 2 di sini. Aliman bitahrimihi wa aliman biwujudil haid. Dia tahu kalau itu haram dan dia tahu bahwa istrinya haid. Itu alim. Dia tidak jahil di situ. Mukhtaron lawannya apa? Dipaksa. Kapan dia dipaksa, maka enggak ada kewajiban bayar kafarah. Misalnya ya, para ulama katakan fa in kana jahilan bit tahrim wal haid. Kalau dia jahil lawan alim. Ya. Jadi amidan di situ maksudnya zakiran. Amidan, dia sengaja. Ingat ya, maksud dan maknanya ingat ini, amid. Dia sengaja, dia ingat. Zakiran. Kalau misalnya dia jahil akan keharamannya, atau dia jahil istrinya haid, atau dia lupa, atau dia dipaksa, atau misalnya istrinya dipaksa misalnya, ya, di pertengahan jima, maka tidak ada kafarah dan tidak ada apa? Dosa. Iya. Dan mungkin juga dia lupa ya. Dan ini bisa terjadi kalau dia lupa. Sekarang kita masuk pembahasan yang kedua dari pembahasan ini. Tambahan kedua ya. Tambahan pembahasan yang kedua sekarang adalah tentang alladhi yamna'u minal istimna' bil haid. Iya. Yaitu tentang hukum mubasyarah bersenang-senang bersama istri yang haid. Ini pembahasan yang selanjutnya tentang hukum mubasyarah. Mubasyarah itu maknanya umum ya. Bersenang-senang, bernikmat-nikmat dengan istri yang haid. Ini ada 2 jenis.
Jenis yang pertama, fima fawqa surra wa tahta rukbah. Bersenang-senang dengan istri di atas pusar, di bawah lutut. Ini di area yang rawan ya. Ini yang pertama, di atas pusar, di bawah apa? Di bawah lutut. Seperti mencium, memeluk dan semisal dengannya, maka ini jaiz, boleh berdasarkan kebanyakan mayoritas para ulama. Bahkan sebagian ulama di antaranya Imam Nawawi menukil ini ijma'. Ini ijma' para ulama. Ya. Ini kalau di atas pusar, di bawah apa? Di bawah lutut. Ya. Bukan di tempat dekat keluarnya apa? Darah. Nah, ini dibahas. Ini pendapat mayoritas para ulama boleh. Bahkan ijma' kata Imam Nawawi. Halal berdasarkan ijma' para ulama. Ya. Dan juga dinukil oleh Abu Hamid Al-Asfarayini ya, tentang ijma' ini, dan sekelompok para ulama yang lain menukil ijma'. Ya. Mubasyarah bentuk yang kedua, bersenang-senang dan bernikmat-nikmat, bentuk yang kedua adalah ma baina surra wa rukbah, yaitu bersenang-senang termasuk di bawah lutut, apa di atas lutut dan di bawah pusar. Di bawah lutut, di atas apa? Bukan ya. Di bawah pusar, di atas lutut. Ini kan tempat yang rawan keluarnya darah. Ini kenapa dihindari? Ini karena jangan sampai dia bayar kafarah, atau jangan sampai dia berbuat yang haram. Iya. Kalau dia bersenang-senang di bawah antara lutut dan pusar, maksudnya ini ya. Kalau dia bersenang-senang di situ, fi ghairi farjiha wa duburiha, pada selain kubul dan dubur. Iya, dia bersenang-senang pada selain apa? Dubur dan apa? Kubul, maka fihi qaulan. Ada dua pendapat. Sebagian para fuqaha mana adalik, melarang hal itu. Jelas? Kalau antara lutut dan pusar, sebagian fuqaha melarang. Tapi ini tadi antara lutut dan pusar, selain tempat keluarnya darah dan selain dubur. Nah, ini pendapat pertama, dia mengatakan tidak boleh berdasarkan firman Allah Ta'ala yang sudah kita bacakan tadi, Al-Baqarah ayat 222. Wa yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepadamu tentang wanita yang tertimpa haid. Katakanlah huwa ada. Darah haid itu adalah gangguan. Fa'tazilun nisa fil mahid, tinggalkanlah wanita dalam kondisi al-mahid. Maksudnya fa'tazilu an-nisa. Mereka tafsirkan maksudnya ayat ini adalah fa'tazilun nisa, tinggalkanlah para wanita, ai i'tizal ma baina surra war rukbah, tinggalkanlah antara lutut dan pusar. Itu maksudnya. Iya. Tinggalkanlah antara apa? Antara lutut dan pusar. Itu maksud ayat tadi. Fa'tazilun nisa maksudnya apa? I'tizal ma baina surra war rukbah. Tinggalkanlah, jangan bernikmat-nikmat, bermain-main antara lutut dan apa? Pusar. Atau ma tahtal izar. Iya. Apa yang ada di bawah apa? Sarung. Iya. Ini tafsirnya. Apa yang ada di bawah sarung. Maksudnya kalau dia mau bernikmat-nikmat, bermain-main dengannya, maka dia harus menggunakan pakaian yang super ketat. Dijaga tempat keluarnya darah. Nah, ini mereka berdalil dengan beberapa dalil ya. Di antaranya adalah hadisnya Maimunah radhiyallahu taala anha, istri Nabi SAW. Ya, Maimunah radhiyallahu taala anha, zaujatun Nabi SAW. Qalat, dia berkata, kana Rasulullah SAW idza arada ayyubashira imra'atan min nisa'ih amaraha fattazart
fattazarat wa hiya haid. Adalah Nabi SAW, kata Maimunah, Nabi SAW jika ingin mubasyarah tadi pembahasan kita ya, bersenang-senang, bernikmat-nikmat dengan istrinya yang haid, maka Nabi perintahkan dia untuk ittazarat. Ittazarat yakni menggunakan kain penjaga antara lutut dan pusar. Ya, dia pakai pakaian yang menjaga itu wahya haid, dalam kondisi dia apa? Haid. Dijaga tempat keluarnya darah. Nabi perintah itu. Dan juga ini datang dalam hadits Aisyah, kuntu aktasilu ana wan nabi min ina'in wahid kilana junubun. Dulu saya biasa mandi bersama Nabi SAW dalam satu bejana, dan kami bersama-sama mandi junub. Wa kana ya'muruni, dan Nabi SAW sering memerintahkan saya, fa'attaziru fa yubashiruni wa ana haid. Nabi perintahkan saya untuk berittizar. Ittizar itu menggunakan kain khusus ya, di tempat keluarnya darah antara lutut dan pusar, wa ana haid, dalam kondisi saya haid. Iya. Ini pendapat yang pertama, tidak boleh bersenang-senang di tempat yang rawan. Pendapat yang kedua, itu pendapat pertama ya. Pendapat yang kedua, al-mubasyarah baina surr wa rukbah fi ghairi wata'i fi farjiha jawaz wa halal. Bersenang-senang antara pusar dan lutut itu hukumnya halal, jawaz, boleh saja, selama dia tidak berjima di tempat keluarnya darah. Itu saja yang tidak boleh. Sisanya boleh. Iya. Jadi nanti apa bedanya yang pertama ini dengan pendapat yang sebelumnya? Pendapat kedua dengan pendapat pertama, apa bedanya? Bedanya nanti, kalau pendapat yang pertama itu yang mengatakan tidak boleh, karena dia berhati-hati. Karena jangan sampai dia tidak bisa menguasai nafsunya, maka dia terjatuh dalam perbuatan yang apa? Haram. Tapi pendapat yang kedua ini justru yang lebih kuat. Dia mengatakan boleh selama satu saja yang dilarang, yaitu apa? Di tempat keluarnya darah saja. Adapun dia bersenang-senang selain daripada itu, maka boleh, walaupun antara pusar dan apa? Lutut. Apalagi selainnya tidak usah dibahas. Ini karena mereka berdalil dengan firman Allah Ta'ala, sama ayatnya tadi, fa'tazilun nisa fil mahid, tinggalkanlah wanita dalam kondisi al-mahid. Maksudnya ini adalah an-nikah fil farji faqat. Maksudnya ini adalah berhubungan di tempat keluarnya darah saja. Itu yang dimaksudkan ayat. Mana dalilnya? Ya, hadisnya jelas. Ketika ayat ini turun, Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim yang saya bacakan tadi, isna'u kulla syai'in illa nikah. Kata Nabi, lakukanlah segala sesuatu terhadap wanita yang haid. Semuanya bisa, kecuali satu. Apa itu? An-nikah. An-nikah maksudnya sini adalah berhubungan badan di tempat keluarnya darah. Itu saja yang tidak boleh. Sisanya boleh. Illa nikah maksudnya illal jima'. Iya. Ya, dan yang menguatkan juga hadis ini adalah hadis kisah Masruq. Ya, kisah Masruq di mana dia bertanya kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah, ya. Ya, kepada Aisyah ketika dia bertanya, ya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Masruq, ya Aba Aisyah. Ya, Masruq ini kunyahnya Abu Aisyah. Marhaban. Iya. Selamat datang. Lalu dia pun masuk, lalu dia berkata, "Inni uridu an as'alaka fi syai' wa ana astahyi." Saya ingin bertanya kepada Anda, tapi saya malu. Kata Aisyah, "Innama ana ummuk wa anta bani." Saya ini seperti ibumu, kamu seperti anak saya.
Ya. Dan memang istri Nabi SAW semuanya dianggap sebagai apa? Ummul mukminin, ibunya seluruh orang beriman dalam Al-Quran. Maka dia dianggap sebagai ibu. Kata Masruq, malir rajul min imraati wahya haid. Apa saja yang dibolehkan bagi seorang suami terhadap istrinya di kondisi istrinya apa? Haid. Apa saja yang dibolehkan? Kata Aisyah, lahu kullu syai'. Boleh baginya semuanya, tidak ada kecuali. Kecuali satu, illa farjiha, kecuali kemaluannya saja. Itu saja tidak boleh. Iya. Maka bernikmat-nikmat mubasyarah asal hukumnya boleh kecuali satu saja. Iya. Dan kita katakan di sini seperti yang dikatakan oleh para ulama dan para fuqaha. Mereka berkata, Aisyah min a'lamin nas bidzalik. Aisyah yang paling tahu perkara yang seperti ini dibandingkan semua orang. Kenapa? Karena dia yang mengalaminya bersama Nabi SAW. Antum tahu apa? Iya. Iya kan? Jadi ketika Aisyah memberikan fatwa bahwa ditanya apa yang boleh bagi laki-laki terhadap istrinya yang haid, kata Aisyah apa tadi? Lahu kullu syai'. Boleh baginya segala sesuatu illa farjiha, kecuali kemaluannya saja. Aisyah a'lamun nas bidzalik, manusia yang paling tahu masalah ini karena dia bersama Nabi. Li'annaha zaujatun Nabi, karena dia adalah istri Nabi SAW. Wa hadhihi al-mas'alah ta'rifuhu Aisyah, masalah ini diketahui oleh Aisyah bersama dengan pergaulannya bersama siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dari dua pendapat di atas tadi mana yang kira-kira lebih kuat? Ya jelas pendapat kedua. Mazhabnya Aisyah itu adalah pendapat Aisyah dan pendapat mayoritas as-salaf. Di antara mereka Ats-Tsauri, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawai, Al-Auza'i, Ikrimah, Mujahid, Imam Sya'bi, Imam An-Nakhai, Abu Thawr, Ibn al-Munzir, dan ini pendapat yang dipilih oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, dan Imam Ibnu Katsir, Al-Hafidz Ibnu Hajar, Imam At-Tahawi, Ibnu Hazm dalam Muhallah. Sekiranya ini pendapat yang lebih rajin insyaallah. Namun sebenarnya bisa kita jamak ini dua pendapat ya. Artinya bukan juga ini pendapat pertama tidak baik, tidak. Bisa dijamak. Sebagian para ulama bahkan ada yang mengatakan in amkanal jama' fa alaihil jama' baina qaulain. Kalau memungkinkan dijamak ini dua pendapat tadi, maka mungkin bisa dijamak. Bagaimana jamaknya itu? Perhatikan. Lirrijal min imra'ati kullu syai' illa al-jima' fil farj. Walakin al-ahwad ay yatruka hawla al-farji tahta al-izar kama fa'ala Rasulullah SAW fi azwaji. Ya, karena masing-masing itu mereka punya pendapat ya, mereka punya dalil masing-masing dua pendapat tadi. Para ulama mengatakan yang sahih sebenarnya dalam masalah ini kalau kita menyimpulkan, jika memungkinkan dijamak, maka dijamaklah dua pendapat tadi. Gimana cara menjamaknya? Seorang suami boleh dia melakukan kulla syai', segala sesuatu terhadap istrinya yang haid, kecuali jima' fil farji, kecuali berhubungan di tempat keluarnya darah. Lakinnal ahwat, akan tetapi yang ahwat itu bukan akhwat ya. Ahwat itu hati-hati. Ahwat, begini tulisannya ya. Nah, ahwat, bukan akhwat. Ahwat ini artinya apa? Hati-hati. Ya. Akan tetapi yang ahwat, yang lebih berhati-hati, ayatruka haulal farji, dia menghindari sekitar kemaluan. Ya, itu yang lebih ahwat. Dia menghindari sekitar tempat keluarnya darah. Makanya dia dianjurkan menggunakan kain tahtal izar. Karena hal ini dilakukan Nabi SAW bersama istrinya. Lakin la yadullu annahu haram, tapi ini bukan maknanya itu haram dia bersenang-senang di situ. Karena Nabi SAW bergaul bersama istrinya yang haid. Nabi tidur di atas pangkuannya istrinya. Bahkan Nabi membaca Al-Quran di atas pangkuan Aisyah dalam kondisi dia apa? Haid. Bisa saja.
Nah, ini cara mengkompromikannya. Jadi kalau dia sudah menggunakan kain penutup, dia sudah aman di situ, maka tidak apa-apa. Ya, boleh segala sesuatu, yang penting dia gunakan kain itu tadi. Ya. Yang dilarang itu di bawah kain, di atas kain itu lebih hati-hatinya. Nah, itu yang lebih hati-hati. Dan sejumlah para ulama menguatkan pendapat dengan cara menggabungkan seperti ini tadi. Iya. Diucapkan oleh sejumlah para ulama, ya, di antaranya Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Dalam tafsirnya, Tafsir Al-Qurtubi jilid 3 halaman 87, beliau menguatkan menggabungkan dua pendapat ini. Boleh segala sesuatu kecuali tempat keluarnya darah, hanya lebih hati-hati dia menggunakan kain. Nanti kalau sudah dia menggunakan kain, bolehlah dia bermain-main di atasnya. Ya. Ini terlalu ini pembahasannya. Terlalu dalam sekali. Dan alhamdulillah memang dibahas para ulama tentang hal ini. Diilmui, ya. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ya, harus berilmu dulu. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya jilid 3 halaman 87 berkata, "Mubasyaratul haid wa hiya muttazirah wa hiya mu'tazirah 'alal ihtiyat." Bergaul bersama wanita yang haid dalam kondisi menggunakan sarung kain di tempat keluarnya darah itu lebih berhati-hati, kata beliau. Dan itu, kata beliau, al-qata' lidzari'ah, lebih memutus dan lebih memotong sarana kepada jalan kepada yang haram. Wali'annahu law abaha, kalau misalnya kata Imam Al-Qurtubi, kalau dibolehkan dia, ya, kalau misalnya dibolehkan bagi suaminya mendekati paha istrinya, maka dia ini bisa mengantarkan nanti ke tempat keluarnya apa? Darah. Yang dimana ini bil ijma' haram. Fa'amara bidzalik ihtiyaton, kata beliau. Maka diperintahkanlah dia berhati-hati. Makanya Nabi memerintahkan menggunakan sarung, pakai sarung, apalagi pengantin baru. Nanti dia bayar 3 kali, bayar 1 dinar. Wal muharram nafsuhu mawdi'ud dam. Ini subhanallah, ya, luar biasa para ulama, ya, menjelaskan hal ini. Sampai seperti ini semua dijelaskan sedetail ini, ya. Makanya Nabi memerintahkan hal itu supaya hati-hati menggunakan kain, lalu dia bersenang-senang di atasnya, ya. Karena ini tadi para ulama mengatakan di bawah pusar, masuk di dalamnya paha, dan di atas lutut, itu pakai sarung tadi harus. Tidak boleh kalau dia tidak pakai sarung. Itu pendapat yang tadi, ya. Itu karena dia mau mencegah ini tadi. Wal muharram nafsuhu mawdi'ud dam. Sedangkan yang haram itu sendiri sebenarnya adalah tempat keluarnya darah saja. Ya, cuma disuruh tadi itu jangan sampai ada wasilah menuju kepada tempat yang haram. Iya. Baik. Dengan inilah kata Imam Al-Qurtubi, ittifaq, terkumpul semua makna-makna asar hadis dan tidaklah saling bertentangan. Wallahu ta'ala bisawab. Wabillahi taufiq. Intaha kalamuh. Jelas ini? Jadi ada ulama yang menggabungkan. Iya. Masih ada keterangan di sini, ya. Saya tidak usah baca. Terlalu Saya kira cukup penjelasan tadi itu, saya kira cukup, insyaallah. Iya. Karena ada sisi yang lain juga, tapi kurang lebih sama seperti keterangan Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Iya. Dan ini juga biasanya dibedakan antara orang yang mampu menahan syahwatnya dengan orang yang tidak mampu. Itu juga ada sisi
yang perlu diperhatikan. Ya. Karena ada orang yang memang tidak mampu menahan diri, tidak mampu mengendalikan. Dan ada orang yang mampu. Ya. Dan itu terjadi di zaman Nabi SAW. Ya. Dalam kondisi dia berpuasa malah. Dia puasa di bulan Ramadan. Dia melihat sedikit saja dari kakinya istrinya kayaknya. Langsung dilompat, batal puasanya. Padahal dia cuma melihat sedikit saja apa yang dia lihat. Mungkin dia lihat yang biasa dia lihat. Tiba-tiba dia datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, saya sudah binasa ini." Kata Nabi, "Kenapa antum binasa? Saya mendatangi istri saya dalam kondisi saya dan dia berpuasa." Maka Nabi SAW menyebutkan kafarah, ya. Kafarah orang yang berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Kamu bisa bebaskan budak? Ya. Tidak bisa. Ditanya lagi, kamu bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut? Katanya ini saja 1 bulan tidak bisa. Ini saja 1 bulan saya sudah merana. Mau 2 bulan mati dah dia. 60 hari. Ya. Bisa 1 bulan. Lihat sedikit saja dia lompat. Jadi memang dari dalil ini ada orang yang memang tidak bisa menahan itu syahwat. Ya, maka orang yang seperti ini dia harus lebih berhati-hati. Harusnya dia tidak boleh dia bermain di tempat-tempat dekatnya darah. Sama di kondisi berpuasa, ya. Di kondisi berpuasa. Nabi pernah ditanya oleh seorang tua, "Bolehkah memeluk dan mencium istri?" Dia katakan boleh saja. Orang tua sudah, syahwatnya sudah tidak terlalu spanning naik ke atas kayak listrik. Terus ditanya sama anak muda, boleh tidak mencium istri? Tidak boleh. Kenapa? Nanti tadinya dia mencium, lain dia kerjakan. Jadi dilihat kondisinya, muda atau tua, antara orang yang mampu mengendalikan syahwat dengan tidak. Tayyib, selesai pembahasan apa tadi? Mubasyarah. Iya. Imam Nawawi, sini saya lanjut lagi. Tambahan catatan. Yang keberapa sekarang? Keberapa sekarang? Tambahannya. Ketiga dah. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi apa tambahannya? Tentang masalah jima, masalah melakukan hubungan badan dan wanita yang haid. Itu terbagi 2 dah. Ada yang murtad, ada yang dosa besar. Kemudian masalah kedua, masalah wajib bayar kafarah. Yang ketiga mubasyarah. 3 sebenarnya ini, ya. Sekarang yang keempat. Imam Nawawi berkata, "Wa'lam annal mubasyaratal haid aksam." Ketahuilah bahwa bermubasyarah bersama wanita yang haid itu ada beberapa aksam. Ada beberapa pembagian. Yang pertama, mubasyarah di tempat keluarnya darah, jima di tempat keluarnya darah. Ini haram berdasarkan ijma' kaum muslimin dengan nas Quran dan sunnah. Ya. Ini rincian yang tadi, ya, kesimpulannya, ya. Terus lanjut, kalau dia meyakininya apa? Kalau seorang muslim meyakini halal berjima di tempat keluarnya darah, maka kafir murtad. Iya. Kalau dia lupa atau dia jahil akan adanya haid,
atau dia dipaksa. Ini kondisi kedua. Kondisi kedua, kalau dia lupa atau dia jahil akan haramnya, atau jahil akan adanya haid, atau dia dipaksa, maka tidak ada dosa dan tidak ada kafarah. Kondisi kedua. Kondisi ketiga, wa in wata'aha amidan, kalau dia melakukannya dengan sengaja, dia sadar, atau dia tahu akan hukum haramnya, atau dia tahu istrinya itu haid, atau dia memang yang memilihnya, tidak dipaksa, maka itu adalah dosa besar. Wajib baginya untuk bertaubat. Ya. Cuma bayar kafarah atau tidak sudah kita bahas. Bahas. Sekarang kita masuk poin selanjutnya, yaitu apabila seorang wanita telah suci dari haidnya, maka tidak halal bagi seorang suami untuk berhubungan badan dengannya kecuali setelah dia mandi. Itu penting sekali. Apabila seorang wanita telah suci dari haidnya, maka tidak halal bagi suaminya untuk berhubungan badan dengannya kecuali setelah dia mandi. Iya. Ini permasalahan ini diperselisihkan ya. Iya. Ini masalah diperselisihkan ini oleh para ulama. Karena sebagian para ulama ada yang berpendapat walaupun belum mandi bisa. Yang penting sudah berwudu. Iya. Tapi tulis dulu itu yang nanti saya jelaskan ayatnya ya dengan penjelasan para ulama. Jadi pembahasan kita yang ketiga selanjutnya, apabila seorang wanita telah suci dari haid, maka tidak halal bagi suaminya untuk berjima dengannya kecuali setelah mandi. Kita lihat firman Allah dalam surah Al-Baqarah 222. Jadi ini sebenarnya satu ayat ini terputar terus ya. Jadi ahkam dari ayat ini banyak sekali. Kita sudah berapa kali pembahasan dari kemarin-kemarin ini terus kita bahas tentang masalah haid. Yaitu firman Allah Ta'ala wala taqrabuhunna hatta yathurna, dan janganlah kalian mendekati para wanita itu sampai dia suci. Ya, dilihat ayatnya, lafadznya. Jangan kalian mendekati hunna mereka hatta yathurna sampai dia suci. Itu tadi kemarin sudah pernah saya jelaskan. Faida tatahharna, kalau dia sudah suci, 2 kali berulang taharah. Fatuhunna, kalau dia sudah suci maka datangilah mereka min haitsu amarakumullah, dari mana saja yang Allah perintahkan kepada kalian. Mujahid bin Jabar, murid senior Ibnu Abbas yang paling ahli dalam Quran, ahli tafsir, Mujahid rahimahullah, Mujahid bin Jabar. Beliau berkata, lin nisa, para wanita ini memiliki 2 waktu bersucinya. Memiliki 2 taharah dalam ayat ini. Memiliki 2 apa? Taharah pada 2 ayat. Pada ayat ini. Taharah yang pertama ya adalah taharah yang pertama adalah hatta yathurna. Hatta yathurna ini sudah kita pernah bahas. Apa tafsirnya hatta yathurna? Inqita'ul haid wad dam. Iya. Inqita'ul haid wad dam. Atau inqita'ud dam ya. Hatta yathurna, hatta yanqati'ud dam. Paham ya? Sampai terputusnya darah, maksudnya suci.
Jadi suci di sini maksudnya yang pertama adalah suci dalam makna selesai keluarnya haid. Adapun yang kedua, faida tatahharna, jika dia sudah suci, maksudnya di sini apa? Idak tasalna, kalau dia sudah mandi. Jadi dua tahara di situ. Jadi suci di sini wanita suci dari haid dua. Suci dalam makna terputus haidnya. Suci yang kedua dia mandi. Kata Mujahid, la tahillu li zawjiha hatta taghsilah. Tidak halal bagi suaminya terhadap istrinya sampai istrinya mandi. Kalau mazhab Ibnu Hazm, ini pendapat yang kedua. Ya, ini mazhab siapa? Ibnu Hazm. Kata Ibnu Hazm, innam ra'atan annal mar'ata law iktasalat farjaha. Wanita yang haid, kalau seandainya dia cukup mencuci kemaluannya setelah dia suci dari haid, ya. Kalau misalnya dia cukup mencuci kemaluannya, atau yang kedua dia iktasalat, dia mandi, atau yang ketiga dia cukup berwudu, atau yang keempat dia cukup bertayammum, kalau dia memang wanita yang memiliki uzur untuk bertayammum, tidak dapat air, ya, faida fa'alat hada kulluha, kalau dia melakukan salah satu dari perkara yang empat ini setelah dia suci dari apa? Haid. Apakah dia sudah bertayammum, atau dia sudah berwudu, atau dia sudah mencuci kemaluannya, atau dia sudah mandi, jaza li zawjiha ayyatiha, boleh suaminya mendatanginya, berjima. Beliau berdalil juga dengan ayat ini. Dalilnya sama. Wala taqrabuhunna hatta yatahurna. Jangan kamu mendekati wanita yang haid itu sampai dia suci. Fa idza tatahharna, kalau dia sudah suci maka datangilah. Hadhihi sifatu fi'lihinna wa kullu ma dzakarna yusamma fi syari'ah fil lughah wa fil lughah tuhran wa tahuran. Ya, kesimpulannya semua yang kami sebutkan itu tadi mencuci kemaluan, mandi, berwudu, tayammum, itu semua dianggap sebagai taharah dalam syariat dan dianggap sebagai taharah secara bahasa. Fa ayyu dzalika fa'alat faqad tahurat. Maka yang mana saja yang dia lakukan, maka dia sudah dianggap apa? Suci. Jadi kalau istrinya sudah selesai haid, belum mandi, maka kalau dia sudah berwudu, dianggap dia sudah apa? Suci menurut Ibnu Hazm. Iya. Kalau dia mencuci kemaluannya, dia belum mandi, maka dia sudah dianggap apa? Suci menurut Ibnu Hazm. Tapi pendapat ini tidak kuat ini. Iya. Tidak kuat pendapat ini. Lainlah lagi masalahnya. Kalau dia misalnya sudah terputus dari haid dan dia sama sekali tidak dapatkan air, maka dia apa? Tayammum. Ini namanya apa? Uzur. Tapi kalau ada air banyak sekali, waktu sangat luas, iya kan? Mandi saja dulu. Iya. Dan ini pendapat kurang kuat. Apa yang dikatakan oleh Mujahid bin Jabar itu adalah perkara yang sangat tepat sekali. Iya. Yang sangat tepat sekali. Pendapat yang pertama ya. Iya. Jadi pendapat yang pertama ini termasuk mazhab Imam Abu Hanifah. Beliau juga berkata, sebentar dulu. Ada pendapat yang ternyata ada pendapat yang ketiga lagi di sini. Iya, pendapat Imam Abu Hanifah. Iya. Itu tadi pendapat Ibnu Hazm dinukil dalam kitab Al-Muhalla jilid 2 halaman 171 sampai 172. Pendapat ketiga, yaitu pendapat Imam Abu Hanifah, dia berkata, "Idzan qata'a ad-dam ba'da asyarah ayyamin li aktsar."
li aktsaril haid jaza wata'uha fil hal. Kata Imam Abu Hanifah, apabila darahnya sudah terputus setelah 10 hari. Iya. Apabila darahnya sudah terputus setelah 10 hari atau lebih, ya, jaza wata'uha fil hal, maka boleh berhubungan badan dengannya di saat seperti itu. Ya. Ini dibangun di atas pendapat Imam Abu Hanifah, ya, bahwa masa maksimal haid itu hanya berapa? 10 hari. Sudah pernah kita bahas itu? Sudah. Berapa lama masa wanita yang haid? Pendapat Abu Hanifah, paling sedikitnya 1 hari 1 malam, paling maksimalnya 10 hari. Kalau dia misalnya sudah lewat 10 hari, kan selesai nih. Ini juga pendapat yang tidak kuat. Hadisnya lemah. Iya. Beliau berdalil tapi hadisnya lemah. Jadi hadisnya lemah, tidak perlu ditengok pendapat ini. Iya. Dan pendapat yang pertama lebih kuat. Itu adalah pendapat siapa? Pendapat jumhur al-ulama. Apa itu? Haram bagi suaminya berhubungan badan dengan istri di tempat keluarnya darah sampai ada 2 tohara. Apa 2 tohara itu? Yang pertama, yang qati'ud dam wal haid. Sudah terputus darahnya atau terputus haidnya. Sudah selesai. Yang kedua, sampai dia mandi. Ini adalah tafsir ammatus salaf. Mayoritas para as-salaf menafsirkan hal ini. Wala taqrabuhunna hatta yatuhurna, ay hatta yaktasilna, sampai dia sudah mandi. Iya. Kalau misalnya tidak ada air, atau dia khawatir menggunakan air karena dia sakit, atau airnya dingin, ya, maka, atau dia tidak sanggup menggunakan air, ada uzur, maka boleh dia bertayamum menurut jumhur ulama, wahallah wata'uha, dan di sana halal bagi dia untuk berhubungan badan setelahnya. Iya. Kalau misalnya betul tidak ada air, ya, atau ada air tapi dia tidak sanggup menggunakannya, boleh, insyaallah. Adapun pendapat Ibnu Hazm itu dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang mengatakan berudu juga di sini cukup nih, walaupun dia tidak mandi, yang penting sudah berudu. Itu dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kata Syekhul Islam, wa in kuntum junuban fatahharu. Nah, kalau Ibnu Hazm dia berdalil tahara itu bisa berudu juga. Iya toh? Bisa apalagi cuci-cuci kemaluan. Kata Syekhul Islam berkata, Allah Ta'ala berfirman, wa in kuntum junuban fatahharu. Kalau kamu junub bertahara, cuci kemaluan, bisa salat? Hah? Batal salatnya antum, ihwa. Batal salatnya. Wa in kuntum junuban fatahharu. Kalau kamu junub maka bertaharlah kalian. Apa maksudnya taharah itu? Antum tidak boleh tafsirkan kalau bukan mandi. Kalau bukan mandi salah sudah, pasti keliru. Kalau antum berkata seperti Ibnu Hazm, pendapat beliau berkata, bertaharah yang penting berudu dianggap taharah juga. Cuci kemaluan dianggap taharah juga. Bahkan cuci tangan taharah juga. Dalam riwayat lain itu cuci tangan, cukup. Maka taharah dalam kitabullah yang diinginkan itu asalnya, kata Syekhul Islam, at-tatahhur fi kitabillah, kata Syekhul Islam, asal makna kalimat at-tatahhur, bersuci itu dalam Al-Qur'an, itu maknanya iktisal, kata beliau. Asal maknanya mandi itu dalam Al-Qur'an. Kalau at-tatahhur al-makrun bil haid, ya, at-tatahhur bersuci kalau digandengkan dengan haid, kat tatahhur al-makrum bil janabah, sama dengan tatahhur digandengkan dengan janabah. Al-muradu bihi apa? Al-iktisal. Ini luar biasa nih Syekhul Islam ini, ya. Beliau ini menafsirkan Quran
Orang yang paling ahli dalam menafsirkan Quran Syekhul Islam. Sampai para ulama berkata, kalau seandainya Syekhul Islam punya waktu untuk menafsirkan Quran, maka tidak ada orang yang bisa mengalahkan tafsirnya di antara seluruh manusia yang datang setelahnya. Antum mau lihat jagonya Syekhul Islam? Lihat Ibnu Qayyim dengan Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu jauh sekali di bawahnya Syekhul Islam. Ibnu Katsir itu muridnya Ibnu Qayyim. Iya toh? Jago Ibnu Katsir, jago. Lebih jago gurunya siapa? Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim anaknya Syekhul Islam. Tidak ada apa-apanya dibandingkan Syekhul Islam Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim saja orang yang paling ahli dalam menafsirkan Quran. Kalau seandainya Syekhul Islam, kata para ulama, sempat menulis tafsir, nggak ada ulama yang bisa menulis setelahnya. Iya. Kenapa? Karena Syekhul Islam itu ahli, sangat ahli dalam ilmu bahasa Arab. Ahli dalam menafsirkan Quran. Sisi pandangannya beliau itu sangat tajam dan sangat kuat sekali ilmu usulnya. Iya, tapi beliau kan kebanyakannya di penjara itu Syekhul Islam. Kebanyakannya apa? Di penjara karena dia difitnah. Ya seperti itu kalau ada orang berilmu ya. Karena Syekhul Islam ini difitnah mau menguasai negara, mau jadi pemimpin, macam-macam tuduhannya. Karena Syekhul Islam ini beliau hidup di zaman Tartar ya, di zaman tentara Mongol, Tartar. Dan Syekhul Islam ini dia yang membangkitkan semangatnya kaum muslimin di Baghdad untuk melawan, berjihad. Maka Syekhul Islam di samping dia adalah seorang alim, fuqaha, orang berilmu, di samping dia adalah seorang mujahid fi sabilillah. Dia yang mengajak manusia untuk melawan negara tentara Tartar. Sehingga tentara Tartar itu dikalahkan oleh Syekhul Islam. Ya, dikalahkan oleh Syekhul Islam. Lalu orang mengatakan ini Syekhul Islam mau jadi raja ini. Banyak pengikutnya karena banyak orang yang mendukungnya. Maka Syekhul Islam di penjara. Kata beliau, badan saya di penjara sedangkan hatiku tetap bersama Allah Ta'ala. Tetap dia menulis. Ya, tetap dia apa? Menulis kitab, menulis buku. Apa yang dia tulis? Ya, dia ratakan orang-orang sufi sampai rata dengan tanah. Ya. Makanya orang sufi dalam sejarah Islam tidak pernah mereka dibantah. Sufi ini kan dari dulu ada. Bahkan membangun kuburan di atas masjid. Sufi lah yang paling pertama setelah Syiah. Karena yang paling terkenal mengagungkan kuburan itu dari awal Islam itu orang Syiah. Orang Syiah itu penyembah kubur ya. Kelompok yang kedua terbesar di alam semesta penyembah kubur adalah Sufi, kata para ulama. Sufi. Lalu Sufi ini dari dulu ada, di zamannya Syekhul Islam habis orang Sufi. Kenapa? Diratakan dengan tanah oleh Syekhul Islam, tidak bisa bicara. Dituliskan buku. Ya. Padahal Syekhul Islam di penjara itu. Apalagi kalau dia hidup, dia tulis tafsir. Dan Syekhul Islam ini dia bantah semua kelompok yang ada di zamannya. Dia bantah semua sampai ahli filsafat, ahli kalam yang hebat menggunakan akal itu juga dibantah oleh Syekhul Islam. Dibantah bukan pakai dalil, dibantah pakai akal. Sampai kata Imam Ibnu Qayyim, saya melihat dulu guru saya itu Syekhul Islam keningnya itu tidak berkerut. Nanti setelah banyak dia menulis, dia bantah ahli filsafat, ahli kalam, mulai berkerut sedikit ini keningnya. Karena berfikir. Karena Syekhul Islam dia bantah ahli kalam, dia bantah ahli filsafat, dia bantah pakai akal. Cara membantahnya, kalau dia punya pemahaman, dia bantah dari 100 sisi. Dia bantah dari 100 sisi, 50 sisi. Jadi orang tidak bisa lawan dia. Jadi ahli filsafat tidak bisa melawan Syekhul Islam. Kenapa? Dia pakai akal, dibantah pakai akal. Ya, coba antum baca itu kitab Tadamuriyah, kitabnya Syekhul Islam. Antum baca itu 10 kali belum tentu antum paham. Walaupun antum sudah diajar, karena ini kitab ini berat sekali pembahasan. Saya saja pernah belajar itu, saya dengar 10 kali baru bisa paham itu. Karena susahnya itu buku. Dan orang yang belajar kitab yang seperti ini, Tadamuriyah itu, kalau di Saudi itu yang belajar itu dokter-dokter, profesor yang belajar. Diajar ke kita. Iya. Tadamuriyah ini luar biasa, buku ini berat. Tapi kalau paham, antum bisa bantah ahli kalam. Sekiranya ini cukup. InsyaAllah masih ada pembahasan kita masalah haid dan nifas. Saya mau lengkapkan ini pembahasan ya. Biarkan lengkap pembahasan haid dan nifas ini. Masih ada sambungannya, belum kita habiskan.
Wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin.